Untuk bahagia, kita nggak perlu nunggu semuanya berjalan sempurna. Aku seorang beauty content creator. It's me, Nanda Arshinta. Jadi nama aku Nanda Arshinta Marsyalin Hermiandi itu 33 huruf. Jadi mama aku itu sengaja ngasih nama 33 huruf tuh sesuai sama zikir. Jadi namanya itu Nanda artinya anak. Arshinta itu dari kata Arashi yang artinya tuh singgasana. Dan Arshinta itu Arashi Shinta, jadi cinta. Mama aku berharap aku punya kedudukan yang tinggi dan dicintai banyak orang. Marsyalin itu artinya adalah March, Selasa in the end. Jadi aku lahirnya itu 31 Maret. Jadi mama aku tuh super kreatif, ngasih namanya tuh March, soul-nya itu Selasa in the end. Karena aku lahir di Selasa Kliwon. Nah, Hermiandi itu gabungan mama sama papa aku. Aku waktu kecil itu anaknya ceria, terus juga centil ya kalau bisa dibilang. Kayak kalau misalkan aku kayak lihat cowok dikit aku yang kayak mesem-mesem, itu padahal masih TK. Terus juga aku lebih ekstrovert sih dibanding adik aku. Karena aku tuh gampang kenalan sama orang baru. Kalau misalkan kayak aku diajak ke sini, ayo yuk ikut, itu aku mau. Jadi kayak bisa dibilang gampang diculik ya. Aku dari kecil itu emang suka kayak ikutan, misalkan lagi ada ulang tahun RT. Itu aku suka ikut kayak modelingnya, itu masih kecil suka ikutan jalan-jalan bareng. Cuma kayak gak ikut lomba-lombanya sih, cuma ikut tampil aja. Core memories dari keluarga aku itu setiap minggunya, setiap weekend, papa mama aku tuh selalu nyempetin untuk keluarga. Jadi pokoknya setiap Sabtu Minggu itu kita harus jalan. Misalkan sarapan pagi keluar, atau kita rekreasi kayak misalkan ke Puncak atau ke Bandung. Itu bener-bener nempel banget sih di memori aku, semua momen bahagia saat itu. Aku 2 bersaudara, adik aku cewek juga namanya Nadia. Kita tuh beda 5 tahun. Dan sekarang ini tuh kita benar-benar nempel banget, kita klop banget. Dan itu baru aja klop tuh pas dia keluar dari pesantren. Jadi dulu tuh dia sempat pesantren, terus kayak aku sempat sendirian tuh di rumah. Aku dulu tiap berantem tuh papa mama aku tuh selalu bilang, nih pisahin nih, yang satu turunin nih, satu ini nih, selalu pengen dipisahin. Aku kayak ya udah pisahin aja, aku nggak pengen sama dia, intinya kayak gitu. Sampai akhirnya adik aku masuk pesantren, terus kayak aku ngerasain nih sendirian, rasanya tuh kayak sepi, nggak ada teman main. Terus akhirnya dia keluar dari pesantren, baru aku ngerasain kayak aku punya adik, aku punya teman main yang klop sama aku, humornya juga klop sama aku, dan benar-benar dia selalu ada buat aku. Arti keluarga buat aku, mereka yang bisa nerima aku apa adanya, dan ketika aku terjatuh, mereka yang selalu ada buat aku, selalu support aku, benar-benar support sistem terbesar bagi hidup aku, dan ya mereka yang benar-benar bisa nerima kurang lebihnya aku. Kalau SMP dulu tuh sebenarnya aku pernah, kalau misalkan dulu tuh aku pernah bikin puberty video. Itu tuh aku pernah dikatain najis. Jadi gara-gara aku tuh suka sama salah satu cowok, dan terus teman aku tuh ngasih tahu kayak si Nanda suka lo sama lo. Terus kayak dia ngomong kayak, hah, najis kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak mulai dari situ aku mulai merawat diri. Kayak dulu aku maskeran pakai putih telur, pakai lemon, kayak gitu, sampai akhirnya aku ngerasa kulit aku cerahan nih. Aku benar-benar nggak pergi-pergi, nggak keluar rumah 2 minggu. Itu demi ngasih lihat kayak nggak kok, gue nggak najis gitu. Tapi kayak dia juga nggak sadar, nggak ngeh kali ya, mungkin masih muda juga, masih kecil, kayak ngatain cowok kan kayak kalau misalnya masih kecil tuh kayak najis yang dicie-ciein malah semakin gak suka gitu kan. Jadi mungkin dia juga nggak sadar dulu ngatain aku najis. SMA aku sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana sih, kayak akademisnya biasa-biasa aja. Non akademis aku lumayan ikut eskul, beberapa eskul yang lumayan beken lah pada saat itu. Dulu aku ikut cheers, fashionizer tuh saat itu lagi bekennya tuh kayak ada fashion dance. Jadi ada salah satu majalah yang bikin kompetisi tentang fashion dance. Jadi kita catwalk sambil dancing. Nah saat itu mulailah dari fashionizer itu pengen ikutan untuk tampil di majalah itu.
Jadi mulai dari situ eskulnya tuh lumayan ternama lah dilihat gitu. Jadi dulu aku pernah ikut salah satu eskul dan saat itu lagi jaya-jayanya lah, lagi bener-bener banyak lomba, menang lomba juga. Nah terus sampai akhirnya aku sempat keluar karena masalah keluarga. Jadi dulu papa mama aku pisah. Biasanya tuh yang nganter aku eskul itu untuk latihan, untuk lomba tuh papa aku. Jadi saat itu karena pisah, mamaku bilang yaudah kamu keluar aja karena papa nggak bisa nganter lagi kayak gitu. Jadi saat itu tuh bisa dibilang lowest point aku. Aku ngerasa kayak ya keluarga aku lagi ada masalah dan akhirnya aku disuruh keluar. Terus teman-teman eskul aku tuh nggak terima, kayak kok lagi jaya-jayanya lo malah keluar gitu. Terus aku bilang kayak ya aku lagi ada masalah keluarga, coba tolonglah kalau nggak bujuk deh bareng-bareng yuk, bujuk nyokap gue karena nyokap gue nggak bolehin saat itu. Terus kayak mereka bilang ya itu kan nyokap lu, kayak yang tahu ya lu. Soalnya saat itu aku ngerasa kayak aku juga nggak didukung sama mereka gitu loh. Mereka juga nggak mau mempertahankan aku karena mereka nggak mau ngomong ke mama aku lah. Karena saat itu aku juga bingung kan. Saat itu aku ada masalah keluarga juga. Aku ngomong juga takutnya kalau aku paksain kayak aku masih mau di eskul ini, mama aku sedih nggak bisa nganter, aku nggak ada yang nganter gitu kan. Terus sampai akhirnya mulai dari situ muncul rumor-rumor yang nggak enak tentang aku yang dibuat oleh ya ada salah satu teman eskul aku ini. Terus kayak sampai ada posisi di mana teman aku kalau misalkan ada teman salah satu yang di eskul ini ketemu aku, ketemu di kantin atau ngobrol kelihatan deket sama aku, itu dihukum suruh push up 100 kali. Jadi makanya mereka semua ngejauhin aku. Awalnya tuh cuma di satu eskul ini aja. Tapi entah kenapa mungkin aku juga nggak tahu kayak apakah aku menyakiti hati dia atau gimana, dia bikin rumor-rumor yang nggak benar sampai ke teman-teman angkatan aku dan bahkan sampai ke SMA-SMA lain. Jadi SMA-SMA lain pun nganggep kayak aku tuh ya nggak baik. Bahkan aku dibilang nggak ada yang mau temenan sama Nanda gitu. Mereka bilang ya, si Nanda ini orangnya berarti gini nih, dia nggak mau, dia sampai nggak ditemenin karena orangnya dia inilah itulah, muncul rumor-rumor yang nggak benar tentang aku. Sampai dibilang yang mau temenan sama Nanda tuh cuma orang-orang culun, cuma orang-orang yang nggak ternama lah. Kayak semua teman yang dekat sama aku pasti dihasut kayak ngapain lo temenan sama Nanda, dia tuh gini. Sampai akhirnya yaudah mereka semua nggak berani temenan sama aku karena ya satu ada hukuman itu yang kalau misalkan dekat sama aku sampai harus push up 100 kali. Jadi di eskulnya itu dia bilang kalau misalkan ketahuan dekat sama aku, kamu harus push up 100 kali. Saat itu aku benar-benar cuma sendirian dan aku kerjanya cuma di kelas doang karena aku nggak berani ke kantin. Takut sampai misalkan aku nggak sengaja ngobrol atau ketemu sama salah satu teman eskul aku dan akhirnya dia kena hukuman gitu. Waktu itu aku juga mau ngadu ke papa mama aku juga kan lagi ada masalah keluarga juga, aku nggak mau memberatkan mereka. Jadi aku benar-benar bisa dibilang saat itu aku sendirian. Kayak dulu aku juga punya pacar, di masalah itu aku pernah bilang kayak iya aku dimusuhin, aku banyak yang nggak suka sama aku dan responnya cuma ya udah itu drama biasa, drama anak cewek, ntar juga hilang kayak. Jadi aku merasa kayak nggak ada yang bisa dengerin aku gitu. Saat itu juga aku nggak bisa menjelaskan dengan detail kenapa masalah keluarga aku, karena sejujurnya aku tuh paling takut dibilang anak broken home. Karena ketika aku bilang iya sebenarnya nyokap bokap gue pisah atau seperti apa, nanti mereka akan ditambah lagi, digoreng lagi kayak tuh kan dia tuh nggak benar karena dia anak broken home. Akan dibikin seperti itu menurut aku. Karena aku nggak bilang aja, itu mereka semua ngehujat aku seperti itu, apalagi aku bilang. Jadi lebih baik aku diem. Dulu karena aku benar-benar dimusuhin, yang benar-benar ada buat aku tuh teman-teman kelas aku. Jadi ada 5 teman aku, salah satunya manajer aku. Jadi ada Ipeh namanya, Nadia, terus Nisa, Ciput, sama Gemi. Mereka benar-benar ya ada buat aku. Jadi ketika ada rumor lagi kayak mereka pun bilang kayak ini si A ini bilang katanya lu gini jangan ditemenin segala macam. Tapi mereka nggak pernah denger itu kayak gitu. Kayak benar-benar mereka ya udah mau temenin aku walaupun orang ini tuh bilang kayak yang mau teman-teman ada orang-orang cupu, orang-orang culun yang segala macam, mereka dapat hujatan seperti itu aja, mereka masih ada buat aku.
Jadi kayak makanya sampai sekarang bisa dibilang temen aku udah itu aja gitu loh, itu aja. Aku nggak pernah lupa jasa mereka lah, karena mereka yang selalu ada buat aku gitu. Ya thank you udah nemenin aku dalam suka duka, bener-bener semua perjalanan, ya sedih-sedihnya, seneng-senengnya kita laluin bareng. Makasih udah support sampai titik ini, kayak aku nggak bakal lupain jasa-jasa kalian karena kalian yang selalu ada buat aku. Kalau menurut aku ya kita nggak perlu tampil sempurna, jadi kebahagiaan itu nggak perlu sempurna gitu. Menurut aku ya broken home itu bukan berarti papa mama pisah itu broken home, karena ya sebenarnya nggak ada yang rusak dari rumah itu tuh. Aku masih merasakan rumah itu, masih ngerasain kenyamanan di rumah itu. Jadi kayak ketika orang-orang bilang anak broken home tuh ya sedih, nggak baik segala macam, ya aku merasakan sedihnya. Cuma aku bersyukur karena aku masih bisa ngerasain ya rumah itu gitu. Jadi awalnya aku pertama kali lihat dia itu pas sama temen aku. Jadi itu pas lagi pesantren kilat kalau nggak salah. Itu aku ngeliat di koridor, teman aku bilang, kayak dia aku lewat terus sama temen aku, terus dia senyum ke aku juga. Dan aku baru pertama kali lihat dia, dan temen aku bilang, Nan lihat yang tadi nggak? Terus iya, ganteng nggak? Iya ganteng. Terus iya itu gebetan gue, kayak jadi ya kubur dalam-dalam dah tuh. Tapi ternyata di sisi lain dia juga ngelihat aku juga. Jadi waktu itu pertama kali temennya ini, bukan yang bilang najis juga, temennya ngechat aku, ngomong langsung ke aku, minta nomor aku, kayak boleh minta nomornya nggak? Terus oh iya boleh, katanya iya temen gue ada yang suka. Dan nggak taunya yang ngechat itu dia, yang SMS itu dia. Jadi kayak tapi di sisi lain itu gebetannya teman aku. Gebetannya tuh maksudnya bukan mereka sama-sama deket, tapi kayak teman aku suka sama dia. Jadi kayak aku bingung, sebenarnya nggak terlalu deket sih aku sama teman aku ini, kayak cuma deket kenal karena pesantren kilat aja. Jadi ya mulai dari situ kita sempat SMS-an, terus beberapa hari kemudian aku sosok nanya kayak, iya katanya temennya si A ini suka sama gue, lo tahu nggak siapa? Padahal aku udah tahu itu dia gitu kan. Terus habis itu pas banget itu aku SMS, terus aku taruh HP aku di meja saat itu, terus ceting balas kan. Nah pas banget saat itu papa aku ngedenger, jadi papa aku ngedenger ceting gitu kan. Pas banget aku lagi mau ambil, papa aku bilang coba lihat HP-nya. Oh my god, itu saat itu dia lagi balas, iya Nan sebenarnya gue yang suka sama lu. Dan itu akhirnya papa aku lihat dibalas kayak jangan suka sama gue lagi, udah jangan hubungin gue lagi, intinya kayak gitu. Terus habis itu HP aku disita. Dan saat itu HP aku disita itu aku lagi liburan juga, jadi bener-bener aku nggak bisa klarifikasi apapun ke dia, dan aku juga nggak pernah ngobrol langsung gitu loh, cuma di SMS-an doang. Jadi pas ketemu lagi aku udah takut gitu, jadi ya udah akhirnya berhenti di situ saat itu. Itu pas kelas 7 kan, pas kelas 7. Terus pas kelas 8 itu aku iseng tuh, aku lagi lihat-lihat kontak, terus aku iseng kayak aku SMS dia, kayak save ya nomor baru Nanda. Nah terus saat itu dia langsung balas, iya udah di save. Nah ternyata saat itu nomornya itu udah ganti, itu aku SMS ke nomor nyokapnya. Ya gitu, jadi kayak mamanya langsung ngomong kan, ini siapa nih Nanda nge-SMS, teman kamu bukan? Dia langsung balas kayak iya, ya udah akhirnya nomornya yang itu langsung dipakai lagi sama dia. Dan ya udah mulai dari situ kita SMS-an. Jadi waktu itu aku baru SMS-an 4 hari. Waktu itu lagi ada wahana rumah hantu. Nah teman-teman aku tuh lagi semuanya pada ke situ. Terus kayak aku ikut. Nah tiba-tiba dia juga ikut. Dia diajakin sama temennya. Yuk ikut yuk, ini Nanda mau ke sini loh katanya gitu. Kayak ya udah akhirnya aku ke rumah hantu bareng, tapi nggak masuk bareng. Cuma saat itu pokoknya satu rombongan. Terus dari situ dia aku lagi buang sampah tuh. Aku pas banget lagi buang sampah. Terus aku balik badan, tiba-tiba ada dia, terus kayak dia bilang, Nan gue suka sama lo mau gak jadi pacar gue? Itu baru 4 hari PDKT, aku kayak langsung mau, mumpung gak ada papaku.
Jadi ya udah di situ dia langsung yes, langsung kayak gitu udah mulai pacaran dari situ. Pada kaget sih karena kan kita nggak pernah kelihatan bareng, nggak pernah kelihatan PDKT, tapi tiba-tiba jadian gitu loh. Terus juga ada juga temen aku yang suka sama dia. Dia bilang, oh ini Ardia ikut ke rumah hantu pasti mau ketemu gue, yang kayak gitu. Tapi sebenarnya bukan temen yang deket, pokoknya cuma serombongan gitu aja. Terus udah gitu gak taunya dia nembaknya aku. Itu bener-bener aku ditampol gitu. Bener, kok bisa sih lo? Kayak, gila ya gak tahu, gue gak tahu lu suka sama dia. Kayak gitu. Aku dulu pengen jadi arkeolog. Gara-gara aku main di Kidzania saat itu, terus kayak ada petualangan taro atau apa, dan mulai dari situ aku kayak, wah keren banget bisa lihat fosil. Pokoknya aku mulai dari situ aku pengen jadi arkeolog. Tapi ya lama-kelamaan ya kayak nggak mungkin deh jadi arkeolog, kayak fosil udah pada ketemu, yang kayak gitu. Jadi udah mulai berganti-ganti. Dulu tuh aku pengen masuk IPA. Itu karena dulu tuh kelihatannya IPA tuh bisa milih banyak pekerjaan lah, aku ngeliatnya seperti itu. Sampai akhirnya dulu tuh aku dapet nilai kimia itu 5. Terus udah gitu guru aku gak tahu kenapa dia ada sensi apa sama aku, tiba-tiba dia bilang, kamu selama ngerjain ulangan kamu cuma mainan rambut doang, kamu mau jadi apa nanti kamu di IPA? Aku nggak ngerti, aku nggak nyontek, aku nggak ngapa-ngapain, aku udah bisa sesuai yang aku bisa, aku jawab yang aku kira-kira bisa, udah aku main rambut, aku nggak tahu daripada aku nengok-nengok gitu kan. Tapi aku tiba-tiba digituin, tiba-tiba dibilang, kamu main rambut doang, kamu masuk IPA apa IPS? IPA bu, mau jadi apa kamu di IPA? Kamu gak bakal jadi apa-apa di IPA. Mulai dari situ aku gak mau masuk IPA, aku bodo amat, aku mau masuk IPS aja, aku gak mau ketemu guru itu lagi gitu. Dulu aku lulusan fashion business di LaSalle College Jakarta. Itu karena awalnya tuh aku mau masuk makeup artist. Sama mama aku katanya, ngapain jadi makeup artist, mending ini aja, mending belajar sendiri aja, katanya gitu. Cobalah jurusan yang lain. Akhirnya aku lihat-lihat, itu aku suka yang fashion business. Jadi aku merasa kayak kayak manajemen bisnis tapi di bidang fashion khususnya. Jadi kayak aku bisa bikin baju, bisa jualan baju juga. Jadi aku dapat ilmu dari bisnisnya, dapat juga ilmu dari fashionnya. Aku nemuin banyak banget ilmu sih, aku pelajarin banyak ilmu dari fashion business ini, kayak gimana caranya ngejual baju biar laku. Itu juga aku praktekin ke diri aku sekarang, kayak gimana caranya aku marketing diri aku. Kayak sekarang kan aku branding diri aku seperti apa, nah itu aku belajar dari ilmu di fashion business juga. Kalau mama papa aku nggak pernah yang gimana-gimana banget sama akademis aku, nggak pernah nanya ranking berapa atau nilai aku berapa. Jadi mereka benar-benar ya udah sesuai keinginan aku, yang penting dijalanin benar-benar sepenuh hati. Jadi makanya kalau misalkan aku mau ambil fashion business ya ditekunin gitu. Makanya kemarin kan aku mau ambil make up, katanya ya udah lebih baik belajar aja sendiri. Akhirnya ya udah aku ikutin aja deh, ya udah fashion business, dan ya alhamdulillahnya aku dapat banyak ilmu dari situ. Aku tuh pengen banget jadi artis. Aku pengen jadi model, aku pengen jadi artis, pokoknya benar-benar pengen dilihat lah saat itu. Aku ikutan casting di mana-mana, papa aku selalu nemenin aku casting, tapi nggak pernah dapet callingan balik. Terus juga aku pernah ikut kayak ajang pencarian model di majalah-majalah, tapi nggak pernah dipanggil lagi, pokoknya nggak pernah lolos lah. Terus kayak aku ngerasa kayak apa aku nggak cocok ya, apa aku nggak semenarik itu ya, sampai aku nggak pernah dilirik gitu, nggak pernah di calling balik, nggak pernah dapet castingan, nggak pernah dapet ya ajangnya itu, nggak pernah menang lah misalnya gitu. Terus ya udah akhirnya aku mulai foto-foto sendiri. Jadi aku minta tolong temen aku fotografer, kayak coba tolong fotoin, dan itu jadi portofolio juga buat dia. Dan terus akhirnya dia kasih tahu ke teman-temannya, kayak nih gue habis motoin Nanda. Terus mulai dari situ aku dapet job kayak sekali foto 100.000. Nah terus kayak mereka patungan buat motoin aku gitu kan, 100.000. Terus pernah ada event juga, itu aku dibayar 350.000. Itu aku sampai selonjoran di rumput, yang pokoknya bener-bener itu di Taman Langsat, bener-bener gatel-gatel, tapi kayak dapet 350.000 kan lumayan ya saat itu. Jadi ya udahlah, yang penting aku juga seneng di foto, jadi aku ngerasa kayak ya udahlah, win-win solution gitu. Bisa dibilang aku bener-bener dari nol, jadi ngerasa tuh growth-nya aku bisa ngerasain ya nggak langsung cepet, nggak yang langsung viral gitu.
tuh makanya aku lihat di FYP aku kayak wah yang satu tentang mahar, yang satu tentang dancing, pokoknya bener-bener kita berdua